Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Walhamdulillah wa syukrulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam masjid ini untuk bersama-sama mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, yang mana pekan lalu kita telah menyelesaikan bab ke-83, yaitu Haqiqatul Mahabbah fillah, hakikat al-mahabbah atau kecintaan di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mencintai orang lain lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu hal yang diperintahkan, bahwa seseorang harus mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia mencintai seseorang bukan karena Allah, hal tersebut tidak akan pernah dapat selamanya dia rasakan, karena bergantung kepada kemaslahatan dunia yang dia dapat. Ketika dia mendapatkan kemaslahatan dunia, akan bertambah rasa cintanya. Ketika dia tidak mendapatkan kemaslahatan dunia, maka akan berkurang kecintaannya. Bahkan bisa saja hilang kecintaan tersebut hanya karena perkara dunia yang dia harapkan tidak dia dapatkan. Tetapi seseorang yang cinta kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan terpengaruh dengan bertambahnya perkara dunia dari hubungan dia dengan sosok tersebut, ataupun berkurangnya perkara dunia dari orang yang dia cintai tersebut. Tidak akan mempengaruhi kecintaannya, karena dia mencintai orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah orang-orang di sekitar kita karena Allah Subhanahu wa taala. Cintailah orang-orang yang kita kenal karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencintai mereka hanya karena kecantikannya, hanya karena ketampanannya, hanya karena hartanya. Itu sesuatu yang dapat menyengsarakan kita. Karena yang namanya dunia itu tidak akan kekal pada diri seseorang. Yang namanya dunia berputar. Jika antum mencintai istri antum hanya sebatas karena kecantikannya, dia akan menua dan kecantikan tersebut akan hilang. Keriput akan mulai terlihat dari wajahnya. Itu jika dicintai karena kecantikan. Dicintai karena harta pun sama. Mencintai seseorang karena harta pun sama. Seseorang sekarang kaya, besok bisa miskin. Seseorang sekarang kaya, besok bisa miskin. Dunia berputar. Dunia berputar. Maka cintailah seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan di bab 84. Jadi kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf ini berisi 100 bab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan hingga bab yang ke-100. Sekarang kita masuk ke pembahasan bab ke-84.
Thalathu khisal. Thalathu khisal. Judul dari bab ke-84 ini adalah Thalathu khisal atau 3 perkara. 3 perkara. Di dalam bab ke-84 ini Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan dari Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi rahimahullah yang terdapat di dalam kitab Az-Zuhud Ibn al-Mubarak. Di dalam kitab Az-Zuhud Ibn al-Mubarak dinukilkan perkataan dari Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi rahimahullah, yang mana beliau berkata, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ja'ala fihi thalathu khisal fiqhan fid din wa zahadatan fid dunya wa basaran bi'uyubih." Kata Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi rahimahullah, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, akan dijadikan di dalam dirinya 3 perkara. Yang pertama, fiqhan fid din. Allah akan jadikan dia faqih di dalam agama. Wa zahadatan fid dunya. Dan Allah akan menjadikan dia zuhud terhadap perkara dunia. Wa basaran bi'uyubih. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang yang pandai melihat aibnya sendiri. Orang yang pandai melihat aibnya sendiri. 3 poin ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah pertanda Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Yang pertama, fiqhan fid din. Hamba tersebut dijadikan faqih dalam perkara agama. Faham berkenaan dengan perkara agama. Tapi para ulama terdahulu mengidentikan orang yang faqih itu tidak sebatas dia faham, tetapi juga orang yang mengamalkan apa yang dia fahami. Fiqhan fid din, orang yang faham tentang perkara agama. Kenapa ini tanda kebaikan bagi dia? Karena dia dapat mengetahui dengan pemahamannya tersebut mana yang halal dari yang haram, mana yang hak dari yang batil, mana yang sunnah dari yang bid'ah. Bagaimana dia bisa tahu ini sunnah, ini halal, ini hak, yang sebelahnya batil, haram? Dari mana? Ketika dia punya ilmu, dia faham tentang perkara agama. Dia membaca Al-Quran dan As-Sunnah. Dia fahami apa yang dia baca. Dia dengarkan, ikut dalam kajian. Dia menjadi pengetahu banyak hal yang Masya Allah tabarakallah, mungkin 15-20 tahun yang lalu sesuatu yang mungkar dianggap ma'ruf oleh kebanyakan kaum muslimin. Tapi sekarang setelah tersebarnya ilmu dengan mudah, Masya Allah tabarakallah, banyak kaum muslimin yang tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Dan ketika mereka masih melakukan perkara yang haram pun, mereka tahu bahwa itu adalah haram. Beda dengan 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Banyak perkara dalam agama kita yang orang nggak tahu ini adalah perkara yang haram. Ini bayangkan, banyak yang tidak mengetahuinya. Tapi dengan tersebarnya ilmu, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah tanda kebaikan bagi seorang hamba. Bagi seorang hamba, yaitu dijadikan dia faqih dalam perkara agama. Dan ini senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya, dijadikan dia faqih dalam perkara agama. Maka ketika seseorang itu dekat dengan pintu ilmu, dia tidak akan menjadi orang yang binasa. Kenapa? Insyaallah adalah sebab utama dia mendapatkan kebaikan, karena dia tahu jalan menuju surga. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan di dalamnya terdapat ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jangan juga berkata, ada orang yang nggak mau belajar tapi masuk surga. Ada orang yang dia nggak tahu A, nggak tahu B, nggak tahu C, tapi dia wafatnya husnul khatimah.
Kenapa saya harus tahu? Subhanallah. Ini ibaratnya kayak orang yang mengatakan, udah nggak usah sekolah. Tuh contohnya ada fulan, dia nggak sekolah, tetapi dia berhasil. Gajinya besar atau penghasilannya besar. Berapa banyak orang yang tidak sekolah, yang penghasilannya besar, yang masa depannya dalam perkara dunia baik. Perbandingannya dengan orang yang tidak sekolah, yang perkara dunianya itu sedikit gelap. Berapa banyak perbandingannya? Kenapa mengambil contoh yang sangat-sangat sedikit? Mungkin 1 berbanding 1 juta. Kemudian melupakan yang 999.999. Nah, ini kebanyakan dari kita seperti itu. Ketika anak diajarkan untuk sekolah, menuntut ilmu, belajar, banyak di antara orang tua yang mengatakan, kamu harus belajar, biar nanti kamu punya masa depan yang cerah dalam perkara dunia. Itu ucapan yang sering kita dengar. Kemudian anaknya mengatakan, tuh si fulan, om saya, dia nggak lulus SD tapi sukses. Malah dia punya perusahaan yang besar. Iya, yang sukses 1. Lihat yang sisanya. Peluang untuk baik di masa depan dalam perkara dunia itu sangat berbanding lurus dengan tingkat pendidikan seseorang. Hanya 1-2 yang lepas atau berbeda. Ini dalam perkara dunia. Jika kita lihat dalam perkara akhirat, bisa saja ada orang yang dia nggak belajar, dia ibadah. Kemudian Allah takdirkan dia masuk surga. Bisa saja itu terjadi. Akan tetapi berapa banyak orang yang menyimpang karena ketidakmauan dia untuk belajar. Maka seseorang itu harus belajar, berilmu. Dengan dia berilmu, dia tahu jalan mana menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja ada 1-2 orang yang dia tidak mau belajar, tapi dia mengikuti orang-orang yang berilmu. Allah berikan taufik kepada dia masuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih banyak orang-orang yang tergelincir karena ketidakfahaman dia tentang ilmu agama. Dan ini sangat banyak sekali. Maka ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah untuk belajar, itu nikmat yang sangat luar biasa. Jangan mengatakan, saya buat apa belajar agama? Kan saya sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, saya sudah tahu salat, itu cukup. Orang yang merasa cukup tentang ilmu, berarti dia belum memahami hakikat daripada ilmu. Karena orang yang mau berendah hati terhadap ilmu, ketika 1 buku dia baca, dia akan berkeinginan membaca buku yang kedua. Buku yang kedua dia baca, dia akan berkeinginan untuk membaca buku yang ketiga. Hingga akhirnya, setelah sekian banyak buku yang dia baca, dia semakin memahami bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa. Itu dia berarti faham tentang hakikat ilmu. Biasanya orang yang enggan membaca, enggan belajar, dia paling merasa dirinya berilmu. Tapi orang kalau mau berendah hati, sekali saja dia baca 1 buku, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak berilmu. Banyak di antara ikhwah yang misalkan hadir kajian tematik atau hadir kajian tematik secara umum, merasa udah cukup nih saya dari kemarin, dari bulan lalu, dari tahun lalu, saya udah 5 tahun kajian, ini aja tema-temanya berputar yang saya dengarkan. Berarti saya udah paham nih insyaallah tentang perkara agama. Saya nggak mau lagi ikut kajian. Yang seperti ini harus coba untuk ikut dan duduk dalam kajian berkenaan dengan ilmu alat. Coba duduk ikut kajian dalam perkara nahwu. Coba duduk ikut kajian dalam masalah usul fikih. Coba duduk kajian dalam perkara usul hadis. Dia akan melek di sana. Ternyata saya ini nggak tahu apa-apa. Saya tidak paham apa-apa. Maka jangan sampai kita cepat puas. Siapa yang alhamdulillah Allah berikan taufik untuk ikut kajian, kemudian ikut kajian diawali dengan kajian tematik atau tabligh akbar, upgrade diri kita, masuk ke dalam tahap kajian berikutnya, terus upgrade sampai kita memahami banyak perkara dalam agama. Itu akan sangat membantu diri kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika kita enggan, sombong, angkuh terhadap ilmu, maka jangan berharap kita mendapatkan hal yang banyak dari ilmu. Kita jika meluangkan seluruh waktu kita untuk belajar, itu tidak akan mendapat 1 teguk air dari lautan samudra, dari ilmu tersebut. Jika kita habiskan seluruh waktu kita untuk belajar. Oleh sebab itu sering ana sebutkan perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah di akhir hayatnya.
Beliau mengatakan apa? Alimtu annani la a'lam. Di akhir hayat beliau mengatakan, aku tahu sekarang bahwa aku nggak tahu apa-apa. Bayangkan berapa banyak buku yang telah beliau tulis, berapa banyak ulama yang telah lahir dari pembelajaran yang beliau ajarkan. Masya Allah, tabarakallah, di akhir hayatnya mengatakan, aku tahu sekarang bahwa aku tidak berilmu. Kenapa? Karena beliau telah memahami hakikat daripada ilmu tersebut. Maka jangan pernah kendor untuk belajar dan terus upgrade diri kita. Upgrade. Jadi jangan cepat puas dengan kajian tematik ataupun tablik akbar saja. Upgrade, ikut kajian umum. Ikut kajian, dimulai nggak apa-apa. Misalkan tema seperti kita ini kajian kitab tapi temanya tazkiyatun nufus. Nah, cari juga hari di mana kita mempelajari ilmu alat misalkan. Coba untuk mempelajari bahasa Arab, nahwu, shorof, kemudian misalkan ambil kitab Durusul Lughah atau Al-Arabiyah Baina Yadaik, mulai belajar. Itu yang bisa istiqomah mempelajari hal-hal tersebut itu sangat minim sekali. Karena dulu pernah buka kajian bahasa Arab, di awal yang hadir 50. Nggak nyampe 1 bulan, sisa 2 orang. Setelah itu anak datang nggak ada orang. Kosong. Kosong. Subhanallah. Kosong. Susah. Kalau orang ingin belajar 1 bulan, ingin fasih bahasa Arab, susah. Harus proses, kesabaran itu diperlukan. Jadi dalam mempelajari agama itu, dalam belajar itu, kesabaran itu faktor utama. Sabar, harus sabar. Kita tuh baru tahu kadang hasilnya setelah sekian lama. Kalau dalam 1 bulan, 2 bulan kita merasa kok seperti tidak ada hasil. Tapi coba bandingkan diri kita setelah 1 tahun belajar. Kita akan lihat 1 tahun kita sekarang dengan 1 tahun kita sebelumnya. Seperti apa perbedaannya. Itu akan terasa sekali. Maka sabar saja. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lihat hasil dari apa yang kita lakukan, tapi lihat proses ikhtiar kita. Doa kita, itu yang Allah lihat. Kecerdasan orang beda-beda. Antum yang ikut kajian di majelis yang sama misalkan. Selama 5 tahun di majelis yang sama. Si A, Masya Allah, Tabarakallah misalkan. Kalau ujian saja itu misalkan dari apa yang mereka pelajari selama 5 tahun, si A mungkin dapat nilai 90. Sedangkan si B mungkin dapat nilai 20. Karena kecerdasannya berbeda. Enggak masalah. Allah Subhanahu wa taala akan melihat proses antum. Antum seperti apa? Datang enggak? Belajar enggak? Setiap langkah antum menuju masjid untuk belajar, itu dapat pahala. Setiap ikhtiar antum mencatat, itu dapat pahala. Menyimak, itu dapat pahala. Berusaha mengamalkan, itu dapat pahala. Berdoa agar diberikan kemudahan, itu dapat pahala. Perkara hasil beda-beda. Kecerdasan orang, Allah takdirkan berbeda-beda. Ada yang semangat, dia asah diri dia. Masya Allah, tabarakallah. Harusnya dengan kecerdasan dia dapatnya 20. Tapi karena ikhtiar dia, doa dia dapat 50. Ada si B yang harusnya dia dengan kecerdasan yang Allah berikan modal utama itu, dia 90. Tapi karena kemalasannya dia dapat 70. Mana yang lebih utama? Yang 70 apa yang 50? Bisa saja di sisi Allah yang 50 ini lebih utama. Karena ikhtiar dia lebih banyak, doa dia lebih banyak. Itu yang Allah lihat. Walaupun hasilnya secara zahir dia dapat 50. Walaupun secara zahir hasilnya dapat 50. Maka tafaqquh dalam perkara agama adalah satu kesuksesan bagi seseorang. InsyaAllah awal langkah menuju kesuksesan. Oleh sebab itu kata Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan dari Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, kemudian beliau memberikan ta'liq. Kata beliau, ammal fiqhu fid din fahuwa babul khair wa madkhalahu. Kata beliau, tafaqquh dalam perkara agama merupakan pintu kebaikan dan pintu masuk menuju kebaikan tersebut. Dia adalah pintu dan pintu masuk menuju kebaikan. Itu tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din itu adalah pintunya, pintu masuk menuju kebaikan. Jadi kalau pintu tersebut tertutup, ya artinya antum gelap, enggak tahu mana yang baik dari yang buruk. Kalau tidak faqih dalam perkara agama, tidak faham perkara agama, bagaimana bisa melakukan kebaikan sedangkan kita sendiri enggak tahu mana yang baik dari yang buruk. Maka beliau memisalkan tafaqquh dalam perkara agama ini, fikih dalam perkara agama ini seperti pintu masuk dari segala kebaikan. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan wa amma zahadah fid dunya fa fiha as-salama min al-qawati' 'anil khair wasyawaghil an tahsilihi. Kemudian beliau
memberikan ta'liq atas perkataan Syekh Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi wa zahadatan fid dunya. Perkara kedua yang merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba adalah zuhud dalam perkara dunia. Kata Syekh Abdul Razak, zuhud dalam perkara dunia ini menjadikan keselamatan bagi seseorang dari segala pemutus kebaikan dan hal-hal yang memalingkan dia dari kebaikan. Jadi zuhud dalam perkara dunia ini menjadikan seorang hamba itu selamat dari segala hal yang menjadi pemutus atas segala kebaikan. Jadi ketika dia zuhud dalam perkara dunia, itu sama saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi dia untuk fokus kepada perkara-perkara yang bermanfaat untuk dia dan dipalingkan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dia. Zuhud dalam perkara dunia bukan berarti seseorang harus fakir, harus miskin, tidak. Banyak orang yang mengira, oh saya zuhud dalam perkara dunia berarti saya harus pakai pakaian yang compang-camping. Padahal dia punya pakaian yang baik di rumahnya. Dia pakai pakaian yang compang-camping agar dibilang zuhud dalam perkara dunia. Tidak seperti itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha indah dan mencintai perkara-perkara yang indah. Zuhud dalam perkara dunia sering kita katakan bahwa apa? Ketika seseorang meletakkan harta di genggamannya, tidak meletakkan harta di hatinya. Itulah perbedaan antara orang yang zuhud dengan tidak. Jadi bukan dari nominal harta yang dia miliki, tapi di mana harta tersebut dia tempatkan. Ketika seseorang punya harta yang sedikit tapi dia tempatkan di hatinya, maka dikatakan dia tidak zuhud dalam perkara dunia. Ketika orang punya harta yang banyak tapi dia genggam dalam tangannya saja, tidak dimasukkan ke dalam hatinya, maka dikatakan dia zuhud dalam perkara dunia. Berapa banyak orang yang Allah berikan anugerah kekayaan, tapi dia zuhud dalam perkara dunia. Berapa banyak orang yang dia termasuk dalam kategori fakir, miskin, akan tetapi dia tidak zuhud dalam perkara dunia. Menjadikan dunia itu segalanya. Dia rela meninggalkan yang wajib demi dunia. Rela mengerjakan yang haram demi dunia. Artinya dia tidak zuhud dalam perkara dunia. Berapa banyak orang demi 2.000 rupiah. Demi 2.000 rupiah. Ya, upah dia memakirkan, dia rela meninggalkan sholat Jumat. Demi 2.000 rupiah. Ya. Dia rela untuk melakukan yang haram, disuruh orang membeli khamar demi 2.000 rupiah, demi 5.000 rupiah. Rela. Berapa banyak wanita demi 200.000, demi 100.000 dijual kehormatannya. Enggak zuhud dia dalam perkara dunia. Ada orang yang Allah limpahkan kepadanya harta kekayaan, tapi dia zuhud dalam perkara dunia. Dia tidak masukkan hal tersebut dalam hatinya, hanya pada genggaman tangannya. Tidak dijadikan harta yang banyak ini fasilitas bagi dia untuk bermaksiat kepada Allah, tapi justru menjadi fasilitas bagi dia untuk berada terus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dikira mengatakan, wah, fulan kan Allah berikan kekayaan, wajar saja dia gunakan di jalan ketaatan. Fitnah harta itu lebih besar daripada fitnah kefakiran. Jadi ketika orang diberikan nikmat itu ujian yang lebih besar daripada ketika dia mendapatkan kekurangan. Jadi orang yang bersyukur itu lebih sedikit dibandingkan orang yang bersabar. Di orang ketika dia dapat ujian harta yang minim, yang bersabar itu banyak. Tapi orang yang bersyukur saat dia diberikan kekayaan itu tidak banyak. Jumlahnya sedikit. Begitupun kenikmatan. Kenikmatan kedudukan. Orang yang diberikan kedudukan yang tinggi itu sedikit di antara mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita jika ingin disebut zuhud dalam perkara dunia, ingin mendapatkan predikat zuhud dalam perkara dunia, letakkan harta cukup pada genggaman tangan kita. Orang kalau sesuatu yang ada di genggamannya ya lepas, dapat, enggak masalah bagi dia. Tapi orang yang memasukkan ke dalam hati itu akan sangat luar biasa sekali. Dia akan berperang hanya demi mendapatkan harta. Makanya lihat ketika ada orang tua yang wafat,
Bagaimana perebutan waris di antara anak-anak itu. Subhanallah. Banyak yang harta itu ada dalam hati mereka. Jadi hanya karena sekian juta, dia rela bermusuhan dengan kakaknya, dengan adiknya. Ketika ditanya kenapa? Waris. Subhanallah. Hanya karena waris, berperang. Karena apa? Harta masing-masing ada di dalam hati mereka. Jangan, harta cukup dalam genggaman tangan. Begitupun berapa banyak sahabat yang bermusuhan hanya karena harta. Jika memang harta ini dapat membuat sahabat dengan sahabat itu bermusuhan, kawan dengan kawan bermusuhan, ya sudah. Hubungannya itu jangan diisi dengan harta. Isi dengan segala kebaikan. Kalaupun kita mau bermuamalah dalam perkara dunia, maka catat segala sesuatu itu dengan terperinci. Karena kita tidak tahu bisikan syaitan itu seperti apa. Karena ada dua orang, dia berteman, dia berkawan. Kemudian karena merasa sudah dekat, ya sudah kita bermuamalah dalam perkara dunia. Ditulis tidak usah, kita saling percaya. Ini adalah pintu setan masuk kepada mereka. Karena fitnah harta ini luar biasa. Setan akan membisikkan, fulan, dia dapat untung lebih besar, dia kerjanya begini, dia kerjanya begini. Kenapa tidak antum ambil alih? Kenapa tidak antum begini? Akhirnya bisikan syaitan itu sangat mudah. Makanya ketika seseorang bermuamalah dalam perkara harta, sebaiknya ditulis sedekat apapun antum dengan dia. Bahkan adik kakak sekalipun, catat, tulis. Agar apa? Menutup pintu bisikan syaitan. Syaitan dari golongan manapun ada. Jin, manusia. Kadang bisikan dari jin golongan manusia sangat luar biasa, dahsyat. Ya, hasud. Datang kepada fulan. Antum cuma dapat segini. Padahal antum yang capek loh. Enak amat si fulan. Bisikan tuh. Jin golongan manusia. Kadang lebih dahsyat daripada syaitan golongan manusia lebih dahsyat daripada syaitan golongan jin. Hati-hati. Maka catatlah. Jangan sampai harta ini menjadi pemutus hubungan di antara manusia. Maka ayuhal ikhwah, sekaya apapun antum, jangan pernah masukkan harta ke dalam hati. Semiskin apapun kita, jangan pernah memasukkan harta ke dalam hati. Cukup di genggaman tangan kita. Maka insya Allah kita akan selamat mendapatkan predikat zuhud dalam perkara dunia. Dan yang ketiga, kata Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi rahimahullah, wa basaran bi'uyubih. Dan Allah akan karuniakan dia untuk dapat melihat aibnya sendiri. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Kata Syekh Abdul Razak, wa amma tabassur bi'uyubin nafs fabawwabatu taubah wa sabilul aubah ila tariqil khair. Kata beliau, seseorang yang melihat aibnya sendiri, aib yang ada pada dirinya, maka pada hakikatnya hal tersebut merupakan pintu taubat dan jalan kembali kepada kebaikan. Jadi kemampuan seseorang melihat aibnya itu adalah kemampuan karunia yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena dengannya dia dapat bertaubat dan dapat kembali kepada jalan kebaikan. Namun mayoritas manusia di zaman sekarang itu lihai melihat aib orang lain. Dan dia lupa terhadap aibnya sendiri. Maka hamba yang baik, yang berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat melihat aibnya sendiri itu lebih jelas daripada melihat aib orang lain. Makanya ini yang diperlukan, muhasabatun nafs. Ya, dilihat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi kita hitung amalan kita, perbuatan kita. Lihat mana kekurangan dalam diri kita. Nah, itu perbaiki terus. Perbaiki. Dengan tahu mana yang buruk dalam diri kita, kita tahu apa yang harus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apa. Tapi kalau orang enggak merasa bersalah, kan banyak orang yang Allah uji itu dengan ketidakmampuan dia untuk merasa bersalah atas perbuatan yang dia lakukan. Sering dengar enggak orang bilang, "Salah ana apa?" Padahal ada orang yang menangis karena dia. Ya. Salah ana apa? Padahal orang ada yang tersakiti karena dia. Padahal lisannya sangat tajam, dia enggak ngerasa. Terus ketika dinasehati, ana memang seperti ini, enggak bisa. Ana memang seperti ini itu enggak bisa. Antum harus rubah diri antum. Karena yang antum seperti ini itu menyakiti orang lain. Suka ada orang yang karakternya itu tajam lisannya. Menyakiti orang lain, membuat orang lain menangis. Kemudian ketika dinasehati, salah ana apa? Ana memang seperti ini. Jadi seakan-akan orang harus memaklumi kekurangan dia. Bukan dia yang mau perbaiki kekurangannya.
Dia menikah, kemudian dikatakan karakter saya memang seperti ini. Keras, kasar. Bukan keras, kasar bahkan. Ya. Kemudian istrinya harus malu. Padahal kekurangan ini ada pada dia. Dia yang harusnya memperbaiki diri. Begitupun seorang wanita ketika menikah. Misalkan punya tabiat malas. Kemudian suaminya yang harus memaklumi. Tidak, anti yang harus memperbaiki diri. Karena kekurangannya ada pada anti. Bukannya seseorang itu ketika menikah ya masing-masing punya kekurangan, iya. Tapi bukan pasrah terhadap kekurangan. Masing-masing punya kekurangan untuk saling melengkapi dan memperbaiki diri. Bukan sudah saja fulan dengan kekurangannya, jangan perbaiki dirinya, fulanah dengan kekurangannya, jangan perbaiki dirinya. Wah, ini kacau yang seperti ini. Orang itu ketika menikah, akan terlihat apa kekurangan yang selama ini dia miliki, itu akan lebih mudah terlihat. Maka perbaiki kekurangan tersebut. Bukan malah pasangannya harus menerima kekurangan dia. Iya, pasangannya harus bersabar atas proses dia menjadi lebih baik. Tapi dia pun harus berusaha untuk menjadi lebih baik. Bukan pasrah dengan kondisi dia, tidak. Tapi pasangannya harus bersabar atas proses menjadi lebih baik tersebut. Ya. Jadi seseorang itu harus pandai melihat kekurangan dirinya. Jangan dia memerintahkan orang lain untuk memaklumi kekurangan yang ada pada dirinya tanpa dia mau berproses untuk menjadi lebih baik. Ya. Maka ini adalah pintu kebaikan yang luar biasa. Orang tahu aibnya, tahu kekurangannya, itu pintu kebaikan yang luar biasa. Sebelum orang lain membongkar aibnya. Sebelum orang lain membongkar aibnya. Apalagi kita nih tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang Masya Allah tabarakallah, salah satu tabiat kita nih di Indonesia Raya ini, salah satu tabiatnya adalah sering menyimpan kekurangan yang ada pada kawannya. Jadi ketika kawannya salah tuh nggak dinasehati, disimpan, ditabung. Kapan? Nanti kalau ana berselisih sama dia, punya banyak modal nih. Senjata. Itu kejadian. Bahkan suami istri sekalipun. Istrinya salah nggak dinasehatin, ditampung. Terus. Tiba-tiba kaget pas apa? Pas mereka ada masalah, diislahkan, dimusyawarahkan. Tiba-tiba ini membongkar aib dari awal pernikahan sampai akhir. Suaminya sampai kaget-kaget. Suami, kenapa nggak disehatin? Kenapa nggak dikasih masukan? Kan disimpan oleh istrinya. Nanti suatu saat ini akan digunakan. Begitupun kawan dengan kawan. Ini sering kejadian. Disimpan, ditabung. Ya. Tiba-tiba udah sekian tahun baru dibongkar. Subhanallah. Pasangan hidup, suami istri, kawan dengan kawan, itu ketika melihat kekurangan saling menasehati. Itu indah. Jangan dipendam kemudian dijadikan senjata. Suatu saat jika saya berselisih, saya punya banyak modal buat membongkar keburukan. Jangan, tapi jadikan momentum untuk menasehati. Nah, ini 3 poin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan thalathu khisal, 3 perkara kata Syekh Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi rahimahullah, tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Dijadikan dia faqih dalam perkara agama, zuhud dalam perkara dunia, dan dapat melihat aibnya sendiri. Kemudian berikutnya bab ke-85, wa'adhul abna, memperingatkan anak. Peringatan terhadap anak, atau lebih tepatnya, peringatan terhadap anak. An Adi ibni Artah rahimahullahu qala. Di sini Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan Adi ibn Artah rahimahullah yang terdapat di dalam kitab Al-Ibanah Ibn Battah. Adi ibn Artah rahimahullah berkata, "Kunu karajulin qala libnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya usika alla tusalli salatan illa dhananta annaka la tusalli ba'daha ghairaha hatta tamut. Wa ta'al بني نعمل عمل رجلين كأنهما قد وقفا على النار ثم سأل الكرة." Kata Adi ibn Artah rahimahullah, jadilah kalian seperti seseorang yang berkata kepada putranya dan dia memperingatkan putranya, "Wahai anakku, aku mewasiatkan kepadamu, janganlah engkau salat kecuali engkau dalam salatmu tersebut menganggap bahwa engkau tidak akan melaksanakan salat
kembali setelah sholat tersebut sampai engkau wafat. Jadi jadilah kalian seperti seseorang mewasiatkan kepada putranya, wahai putraku, jika engkau sholat, anggap ini sholat terakhirmu. Setelah sholat ini engkau akan mati. Jadi selalu beranggapan bahwa ini adalah sholat terakhirmu. Wa ta'al bunayya na'mal amala rajulaini ka'annahuma qad waqafa 'alan nar thumma sa'ala al-karrah. Kemudian, wahai anakku, marilah kita beramal. Amalan dua orang yang dia sudah berdiri di hadapan neraka, kemudian dia meminta untuk dikembalikan kepada dunia untuk dia beramal. Jadi kata Adi ibn Artah, jadilah kita ini sebagai seorang ayah, sebagai orang tua yang selalu menasehati anak-anaknya, selalu memperingatkan anak-anaknya. Memperingatkan anak-anaknya tentang sholat. Bahwa selalu beranggapan bahwa ini adalah sholat terakhir bagi kita. Kemudian yang kedua, yaitu mengajak anaknya untuk beramal. Anggaplah bahwa kita sudah berdiri di neraka. Kemudian apa yang kita inginkan? Meminta untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal. Untuk beramal saleh. Ini adalah nasihat yang sangat luar biasa. Jadi kata Adi ibn Artah, kita ini harus seperti ini kepada anak-anak kita. Menasihati mereka tentang apa yang menjadi pintu kebaikan bagi mereka. Jangan lelah. Dan patokan antum berhasil atau tidak itu, patokannya bukan anak antum menjadi soleh atau tidak. Bukan itu patokannya. Tapi antum menjalankan kewajiban antum sebagai orang tua untuk menasihati atau tidak. Karena kalau kita katakan patokan kesolehan anak itu sebagai patokan kesuksesan orang tua, sama saja antum mengatakan Nabi Nuh tidak sukses dalam mendidik anak. Karena anaknya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya Nabi Ibrahim berarti sukses. Karena Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi, ya, padahal tidak seperti itu. Ada orang yang Allah berikan taufik, dia memberikan nasihat yang baik kepada anaknya, kemudian anaknya mendengar nasihat tersebut. Ada orang tua yang menunaikan kewajiban dia kepada anak, tetapi anaknya tidak mau mendengar. Ada orang tua yang menelantarkan anaknya, tapi anaknya menjadi anak yang soleh. Maka patokan orang tua berhasil atau tidak itu adalah apakah dia sudah mengajak anak-anaknya menuju surga Allah, menasehati anak-anaknya, memperingatkan anak-anaknya. Jangan orang tua itu pengen masuk surga sendiri saja. Makanya di masjid coba lihat. Sof itu penuhnya orang tua aja. Padahal di rumahnya ada anak dia, ada cucu dia. Enggak, dia berangkat pakai sarung, pakai pecinya berangkat ke masjid. Seakan-akan di rumah itu enggak ada laki-laki kecuali dia. Enggak diajak loh. Nah ini yang salah. Harusnya orang tua itu mengajak anak. Oh, anak saya udah besar. Udah besar pun belum tentu dia dewasa. Tanda seseorang itu belum dewasa adalah ketika dia tidak memahami mana yang wajib bagi dia, mana yang maslahat untuk dia. Jadi ketika anak antum mau sudah berkumis, tapi suara adzan memanggil, dia malah tidur, malah nonton TV, tandanya dia orang yang belum faham tentang kehidupan dunia. Hakikat dunia, peringatkan, ajak. Ya. Tapi tentunya berbeda, mengajak anak usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dengan mengajak anak usia 20 tahun. Caranya berbeda. Seringkali orang tua menggunakan cara untuk anak usia 7 tahun kepada anak berusia 20 tahun. Akan mental. Tidak akan diterima. Karena apa? Caranya tidak tepat. Tapi orang tua tuh harus memperingatkan anak-anaknya. Tapi jika antum tidak mau lelah di saat usia anak antum sudah beranjak remaja dewasa, maka lelahlah di saat dia sedang masih kecil. Karena banyak orang tua yang baru mulai menasihati anaknya ketika sudah remaja. Dari kecil tidak pernah diajak untuk sholat. Tiba-tiba pas remaja, anaknya remaja, dia ikut kajian. Oh ternyata sholat nih wajib. Dia mulai berbenah untuk menjadi lebih baik. Dia mau ngajak anaknya susah. Anak saya susah dikasih tahunya. Kapan mulai kasih tahu? Baru tahun lalu. Sekarang usianya berapa? 16 tahun. Subhanallah. Sedangkan Rasulullah memerintahkan anak sholat dari usia 7 tahun. Antum baru mulai 15 tahun. 8 tahun antum kemana aja? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Nah, ini perlu kerja yang ekstra. Kenapa?
Karena antum telah terlambat menerapkan perintah syariat kepada anak. Jadi jangan berharap sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Harus lebih bersabar lah. Ibaratnya harus lebih bersabar dan kerja ekstra. Karena antum tertinggal, waktunya sudah terlewat. Dan metodenya harus banyak dipelajari. Tapi memperingatkan anak itu nikmat yang sangat luar biasa. Karena anak itu modal kita. Modal kita. Antum bayangkan, antum punya anak 5, 7, coba. Antum ketika meninggal, yang doain antum berapa? 7 orang. Kau punya anak 2, antum meninggal, yang doain antum berapa? 2 orang. Anak soleh yang mendoakan tuh. Maka anak ini investasi yang besar. Investasi yang besar. Siapa yang Allah berikan rizq anak keturunan, manfaatkan sebaik-baiknya. Nggak usah ditahan-tahan. Selama Allah berikan rizki anak, insya Allah Allah akan berikan rizki bagi mereka. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Itu investasi yang sangat besar. Harta yang sangat berharga. Antum punya anak 1 nih. Kalau ada yang menawar 10 triliun, antum jual gak? Antum jual gak? Tidak. Berarti berharga kan anak? Kenapa Allah mau kasih lagi antum tahan-tahan? Anak sudah 2 aja cukup. Masya Allah. Padahal kalau antum 3, antum punya 30 triliun, itu belum tentu antum jual. Aneh kan? Itu mindsetnya aneh. Kita bilang anak ini berharga. Iya. Antum ditawar nggak mau. Tapi dikasih pun nggak mau. Kan aneh. Dikasih pun tidak mau. Karena takut tidak menjalankan kewajiban. Jangan khawatir. Rasulullah memerintahkan kita untuk memiliki banyak keturunan. Kemudian insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk membesarkan mereka. Jangan takut, Allah akan mengurangi rezeki kita. Rezeki kita insya Allah akan bertambah. Jangan khawatir. Setiap anak itu sudah Allah tentukan rezekinya. Maka jangan pernah khawatir tentang hal tersebut. Kata Syekh Abdul Razak, "Ma ahwajal abna li mithli hadzal wa'd al-mu'aththir wa tadhkir al-muqidh la siyama ma'a kathratil malhiyat wal fitan." Maka sungguh anak itu sangat memerlukan nasihat seperti ini, nasihat yang sangat berpengaruh, yang sangat mengena ke dalam diri mereka, khususnya di zaman yang banyak sekali ibaratnya apa? Fitnah-fitnah, banyak sekali hal-hal yang memalingkan dia dari kebenaran. Di zaman sekarang, subhanallah. Nasihati anak kita dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Dan salah satu cara untuk menasihati anak kita dan kita mudah mendidik mereka adalah menempatkan mereka di tempat yang benar. Jangan kita letakkan mereka di tempat yang banyak ranjau, kemudian kita berharap dia selamat keluar dari lingkungan tersebut dalam keadaan selamat. Susah. Antum tempatkan anak antum. Nah, belajar ya. Nanti kamu masuk SMP Al-Fulani, SMA Al-Fulani. Di SMP SMA tersebut ternyata jumlah wanita yang berhijabnya atau berjilbabnya mungkin nggak sampai 5%. Tidak sampai 5%, 10%, 20%, 30% juga nggak apa-apa. Anak misalkan 30% yang berjilbab. Yang berkerudung, bukan berjilbab ya, yang berkerudung. Dari 30% tersebut yang pakaiannya longgar itu nggak nyampe 5%. Dari 5% tersebut yang menjaga jarak dari ikhwan, dari laki-laki berapa persen? Minim. Malah rata-rata di beberapa sekolah itu ketika ada pekerjaan kelompok dicampur antara ikhwan dengan akhwat. Biasanya 3 ikhwan, 3 akhwat dicampur. Artinya akan ada hubungan intens antara laki-laki dengan wanita. Kemudian antum tempatkan di tempat tersebut selama 3 tahun, selama 6 tahun. Kemudian antum bilang, "Nah, hati-hati ya. Antum pulang, ayah inginkan kamu keluar dari sekolah itu dalam keadaan selamat. Tidak boleh berhubungan dengan lawan jenis, tidak boleh berpacaran, tidak boleh." Susah. Antum tempatkan dia di tempat yang ranjau semua isinya. Kemudian pengen dia keluar dari tempat tersebut tanpa terkena ledakan, agak susah. Minimal dia ada ketertarikan kepada lawan jenis, berpacaran, walaupun via telepon, via SMS, itu akan terjadi. Kenapa? Karena lingkungannya seperti itu. Ketika dia tidak melakukan hal tersebut, menjadi terasing di tempat itu. Berat. Makanya kita ketika menempatkan anak di satu sekolah, satu lingkungan, akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Jadi bukan sesuatu yang sederhana. Tapi kalau antum tempatkan di tempat yang dia memang sudah sistem di sekolah tersebut sudah dipisahkan, itu akan sangat membantu kita untuk membentuk karakter anak.
Penting itu menempatkan anak sekolah di mana itu penting. Karena banyak waktu dia akan terhabiskan di mana? Di sekolah. Ya. Dia berangkat sekolah jam 7 pagi. Sekarang sekolah itu pulang sore kadang. Ke rumah itu sampai berapa jam kemudian dia sudah tidur. Jadi banyak waktunya itu di mana? Di sekolah. Jadi kalau salah menempatkan anak di lingkungan sekolah, itu efeknya akan sangat luar biasa. Hanya berbeda coba antum. SD saja ya. Jangankan SD yang lain, SD IT saja, SD Islam tulisannya, itu beda SD Islam, beda karakter anak yang keluar dari SD tersebut. Pola pikirnya berbeda. Kenapa? Karena lingkungannya berbeda. Makanya harus selektif. Harus selektif. Untuk pendidikan anak itu harus selektif. Untuk lingkungan anak itu harus selektif. Ibu-ibu mau beli sayur aja selektif. Bapak-bapak mau nyuci mobil aja selektif, mau nyuci motor aja selektif, bawa motor ke bengkel pun selektif. Nanyanya berapa kali ke berapa orang, ini bengkel yang bagus di mana? Ibu-ibu mau beli sayur aja saling menasehati satu sama lain. Jangan beli sayur di tempat itu, Bu, busuk. Ya, kurang bagus, beli mending yang di sana. Mau beli daging pun sama. Ini dalam perkara ini nasihat menasehatinya jalan. Tapi dalam perkara din, pendidikan anak, banyak yang tidak peduli. Ya, banyak yang tidak peduli. Maka hal tersebut adalah poin yang sangat penting. Dan anak ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, siapa yang belum Allah karuniakan anak, bukan berarti itu tanda kehinaan bagi dia, lah, sama sekali bukan. Jadi jangan pernah merasa, oh saya punya anak berarti saya mulia. Tidak. Saya tidak punya anak berarti saya hina. Tidak. Itu adalah rizq dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Orang yang tidak bisa menjalankan amanah dalam mendidik anak, bisa saja anak itu menjadi sebab dia mendapat kemurkaan Allah, bukan mendapat keridhaan Allah. Bukan berarti tanda dia pasti kalau punya anak pasti dapat ridha Allah. Belum tentu. Dia salah mendidik bisa jadi sebab mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab berikutnya adalah ni'matus salaman min fikril khawarij. Bab yang ini agak pendek ya. Bab nikmat keselamatan dari pemikiran khawarij. Bab nikmat keselamatan dari pemikiran khawarij. An Abil Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu qala. Dari Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, beliau berkata, "Inna alayya la ni'matain ma adri ayyatuhuma a'zam an hadanillahi lil Islam wa lam yaj'alni haruriyya." Kata beliau, sesungguhnya aku mendapatkan dua kenikmatan yang aku tidak tahu mana di antara dua nikmat ini yang paling utama atau yang lebih agung. Apakah nikmat Allah memberikan hidayah kepadaku, nikmat Islam, atau nikmat Allah tidak menjadikanku termasuk orang-orang khawarij. Termasuk orang-orang khawarij. Kenapa? Karena ketika seseorang masuk dalam nikmat yang pertama, nikmat Islam, sesuatu yang harus dia syukuri adalah apa? Ketika dia tidak berpemahaman khawarij, yaitu mudah untuk mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Nah, ini pemikiran yang bahaya. Karena mudah mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Makanya kata Syekh Abdul Razak, haqqun ala kulli man afahu Allah min fikril khawarij an yahmadallah ala hadhihi an-ni'matil 'azimah. Sungguh betul, siapa yang Allah selamatkan dia dari pemikiran khawarij, agar dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat agung yang Allah berikan kepadanya. La siyama 'indama yara fi qadimi zaman wa hadithihi jur'atuhum al-'azima ala takfiril muslimin wa safki dima'ihim. Terlebih lagi ketika dia melihat ke zaman di masa lalu dan di zaman saat ini, yang mana penyimpangan mereka itu sungguh sangat luar biasa dalam mengkafirkan kaum muslimin dan bahkan menumpahkan darah mereka. Antum terselamatkan dari pemikiran khawarij, ini nikmat yang luar biasa. Ya? Ini pemikiran yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena menghalalkan darah saudara sesama muslim. Ya? Banyak. Alhamdulillah sekarang agak sepi-sepi. Dulu itu di awal-awal tahun 2000-an bom di mana-mana. Bom di mana-mana, di tengah-tengah kaum muslimin. Ditumpahkan darahnya. Padahal Rasulullah mengatakan Ka'bah itu hancur batu demi batu, lebih ringan di sisi Allah daripada menetesnya darah seorang muslim. Ini dibunuh dengan dalih kafir.
keluar dari agama Islam. Bahaya pemikiran seperti ini. Ya. Mengkafirkan saudara sesama muslim. Ini pemikiran yang sangat berbahaya. Hati-hati dengan pemikiran tersebut. Orang yang berpemahaman khawarij bukan hanya mudah mengkafirkan orang lain, tapi dia pun mudah mengkafirkan keluarganya sendiri, orang tuanya sendiri, istrinya sendiri, suaminya sendiri. Bahkan tidak sedikit yang mengkafirkan dirinya sendiri. Dirinya dianggap kafir. Karena apa? Karena minimnya pemahaman dalam perkara agama. Sehingga dengan mudah dicuci otaknya oleh orang-orang yang memanfaatkan kesalahpahaman mereka dalam memahami agama, itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh oknum-oknum terkait. Jadi kesalahpahaman mereka dalam perkara agama ini ada yang menggiring agar mereka melakukan hal-hal yang mencoreng. Tujuannya mencoreng Islam di mata dunia. Dan ini banyak sekali kejadian. Ya. Saya sering cerita, saya pernah cerita atau tidak? Kalau nggak salah pernah saya cerita. Ada satu orang yang saya kenal, dulunya dia simpatisan orang-orang yang berpemahaman khawarij. Senang lihat orang-orang yang berpemahaman khawarij, mengagung-agungkan orang-orang yang berpemahaman khawarij. Hingga akhirnya dia terjerumus dalam fitnah tersebut. Dikafirkan anaknya, dikafirkan istrinya, diceraikan anak istri. Keluarganya semua dia kafirkan. Dia tidak mau memakan daging potongan dari keluarganya sendiri, enggak mau. Tidak pernah sholat Jumat bertahun-tahun. Karena dianggap semua khatib, semua imam di masjid-masjid kafir semua. Ya. Kalau dia sholat dia pengennya jadi imam. Kalau makmum dia nggak jadi sholat. Karena bagi dia, kalau dia jadi makmum, imamnya kafir, nggak sah sholatnya. Kalau dia jadi imam, yang lain ini orang-orang kafir ikut sholat sama dia, nggak masalah, sholat dia tetap sah. Subhanallah. Bahkan mereka berkeyakinan di satu kota, tempatnya mereka di Sukabumi. Di Sukabumi itu ada orang-orang Khawarij itu. Mungkin 4 atau 5 orang aja udah muslim. Sisanya kafir bagi mereka. Jadi kalau mereka sholat ya mereka berjamaah nggak masalah di antara mereka nih. Motong daging sembelihan sesama mereka tidak masalah. Tapi jumlah mereka nggak nyampe 10. Bayangkan. Semua kaum muslimin dikafirkan. Karena apa? Karena dangkalnya pemahaman. Anda ingat dulu itu ketika mereka masih jadi simpatisan dan ngingetin jangan coba menjelaskan, tapi tetap ya inginnya menjadi simpatisan hingga akhirnya mereka terbrainwash pikiran mereka hingga akhirnya mereka menjadi pelaku hal tersebut. Tapi belum sampai ngebunuh sih, ya cuman baru mengkafirkan saja. Semoga aja tidak berlanjut kepada fase berikutnya dari pemahaman tersebut. Karena luar biasa. Mereka saling mengkafirkan, saling menuduh. Ini bahaya. Orang itu yang namanya dosa itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, enggak semua setiap orang berdosa dikafir, enggak. Ya, dosa itu ada tingkatan-tingkatannya. Kesalahan orang itu ada tingkatan-tingkatan. Enggak bisa kita hukumi sama semua. Nah, seseorang harus berhati-hati dengan pemikiran. Biasanya target yang paling empuk untuk pemikiran Khawarij itu siapa? Syabab, para pemuda. Ghirah dia, semangat dia untuk ibadah itu tinggi. Pemahaman dia masih minim, pengalaman hidup masih minim. Makanya mereka tuh paling gencar tuh anak-anak SMA, anak-anak kuliah tuh yang mereka brainwash. Tuh hati-hati. Jika bapak-bapak, ibu-ibu punya anak yang duduk di bangku SMA, duduk di bangku kuliah, cek apa yang mereka kaji, apa yang mereka pelajari. Jadi jangan sebatas senang dengar anak kemana mau pengajian. Dilihat apa yang mereka pelajari, apa yang mereka kaji. Karena tidak sedikit pemikiran tersebut masuk di tempat-tempat itu. Di bangku SMA dan bangku kuliah. Setelah beranjak seseorang remaja, menginjak dewasa, itu pemahaman mereka minim, semangat mereka tinggi, dan juga target empuk berikutnya adalah orang-orang yang terombang-ambing dalam kemaksiatan di saat mereka baru bertaubat. Ini pun jadi target yang empuk untuk pemahaman tersebut. Maka jangan sampai kita keluar dari lubang buaya masuk lubang harimau. Enggak ada lubang harimau ya. Dari mulut buaya masuk mulut harimau. Jangan. Jadi keluar dari kemaksiatan malah masuk dalam kelompok yang menyimpang. Jangan ya. Karena itu dapat membahayakan kita. Mungkin di saat dia bermaksiat dosanya untuk dia, tapi di saat dia berpemahaman Khawarij ini bisa menimbulkan kemudaratan untuk orang lain. Maka hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hati-hati terhadap diri kita
Dan hati-hati juga terhadap anak-anak kita. Pantau terus apa yang mereka pelajari, di mana mereka belajar, di mana mereka mengaji. Jangan sampai terlambat. Dari awal itu harus sudah kita bisa siasati. Karena mereka itu membolehkan di dulu ada 2010-an itu cukup dikenal di bawah 2010, 2007, 2006. Itu ada pemahaman NII, Negara Islam Indonesia. Itu terorganisir. Banyak dulu para pemuda, anak-anak SMA itu yang kena pemahaman tersebut. Jadi mereka dibolehkan untuk mencuri uang orang tua mereka. Dibolehkan. Dan mereka di brainwash bahwa mereka ini sekarang masih berada di fase sebelum hijrah. Mereka berada di Mekah ibaratnya. Ya, di fase sebelum hijrah. Bahkan mereka jauh di fase tersebut sehingga mereka belum wajib untuk sholat. Jadi bayangin, fase yang ada di zaman Nabi mereka tempatkan di posisi sekarang. Jadi mereka belum wajib untuk sholat. Karena dulu juga di zaman Nabi itu di awal-awal Nabi dakwah tentang apa? Tauhid. Jadi kalian belum wajib untuk sholat. Jadi perkara-perkara yang baru diharamkan di fase Nabi ketika di Madinah itu masih dihalalkan oleh mereka. Subhanallah. Nah, ini banyak. Dan subhanallah, alhamdulillah, itu yang di bawah-bawahnya mah sudah dibereskan ya. Artinya banyak yang sudah bertobat kembali. Tapi justru pusatnya, sumbernya sampai sekarang masih dibiarkan. Padahal mereka dengan lantang meneriakan kata NII, Negara Islam Indonesia. Dan yang di bawahnya alhamdulillah diberantas, tapi yang atasnya masih tetap ada. Maka berhati-hati, pemahaman ini terus berkembang. Di 2006-2007 mereka pakai nama NII, Negara Islam Indonesia. Kemudian gagal penerapan tersebut, banyak yang kembali kepada jalan kebenaran. Dan ini anggotanya banyak, bahkan dari Malaysia sekalipun banyak yang ada waktu itu ya, banyak yang datang. Kemudian ibaratnya hilang kabar tersebut. Di 2010 mereka mulai menyebarkan lagi pemahaman yang disebut inkar sunnah. Jadi Qur'aniyun, tidak percaya terhadap hadis. Dan itu yang ikut banyak. Yang mantan di NII ikut diinkar sunnah. Mereka nggak percaya hadis, hanya percaya kepada Al-Quran. Dan Al-Quran pun bukan tafsirnya Ibnu Katsir yang mereka baca, tapi mereka menafsirkan Al-Quran sendiri. Qur'aniyun. Targetnya sama. Anak-anak muda yang punya semangat tapi nggak mau belajar. Jadi targetnya bukan anak-anak pondok pesantren, bukan. Anak-anak muda yang ingin aktif. Supaya anak muda banyak ya, nggak mau belajar tapi ingin aktif sosial biasanya, tapi nggak pernah mau belajar. Ini target empuk mereka. Banyak, hingga akhirnya alhamdulillah terbongkar kembali. Nggak tahu di kemudian hari mereka akan buat apa lagi. Sumbernya sama nih, yang NII, yang ingkar sunnah, sumbernya sama, tapi sampai sekarang masih tetap dibiarkan. Dan beberapa waktu yang lalu mulai ramai pembahasan kembali dari MUI. Fatwa MUI sudah ada dari jauh-jauh hari yang berapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Dari Kemenak juga sudah ada, tetapi wallahu a'lam, entah apa yang ada ya, apa yang terjadi di balik itu semua. Tapi intinya kita harus hati-hati terhadap hal tersebut dan pemahaman tersebut. Karena mereka terus berinovasi. Metode A gagal, pakai metode B, gagal metode C. Nah, kita harus punya benteng yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan boleh pakai kertas ya. Ada pertanyaan, orang tua sudah berusaha menempatkan anak sekolah di pesantren, tetapi anaknya tidak betah. Bahkan sampai berusaha kabur. Bagaimana solusinya? Yang pertama, kita harus selektif dalam memilih pesantren. Dan Ana sarankan kalau bisa anak itu mulai pesantren itu di usia SMA. Jangan dari usia SMP. Kenapa? Karena usia SMP itu masih sangat labil. Masih perlu kasih sayang orang tua. Rata-rata belum balik ke mereka di usia masuk SMP.
Bayangkan oleh antum, betapa sulitnya antum mendidik anak, padahal di rumah itu ada antum dan istri. 2 orang. Ngedidik 1 orang, sulit. Di pesantren itu musyrif, ustadznya. Mungkin 1 ustadz, pesantren yang Masya Allah ya, eksklusif ibaratnya. Mungkin 1 ustadz punya tanggung jawab terhadap 10 anak. Ustadznya juga rata-rata musyrif ini baru lulusan SMA. Ya, lulusan aliyah biasa. Antum bisa bayangkan nggak bagaimana dia bisa mengatur 10 anak ini, berkomunikasi dengan 10 anak ini, mengarahkan anak ini, pasti punya keterbatasan. Kita saja sebagai orang tua, ayah dan ibu agak sulit untuk mengarahkan anak. Dan usia SMP ini masih sangat labil. Biasanya kalau dapat teman yang baik, rata-rata kita menyekolahkan anak pesantren agar dia menjadi anak yang soleh. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di pesantren karena saking nakal anaknya. Udahlah pesantrenin aja. Nah, ini ketemu nih. Ini masuk SMP ahli rokok dia. Ini temennya labil masih belum paham sesuatu. Diajak, udah kita ngerokok di atas. Kita ngerokok di belakang. Ada. Saya dikasih uang nih. Akhirnya banyak kasus. Yang anaknya tadinya nggak tahu apa-apa jadi perokok berat. Di mana tahunya? Di pesantren. Ya. Mengenal perempuan. Kenapa? 1 poinnya. Kadang orang tua salah menempatkan anaknya. Harus selektif di pesantrennya itu sendiri. Yang kedua, dilihat kondisi anak. Kalau saya lihat mayoritas anak itu ketika SMA sudah punya karakter. Tapi di SMP masih belum. Makanya coba antum cek teman-teman antum nih yang dulu SMP, SMA, coba lihat. Kalau yang SMP itu teman-teman SMP itu banyak yang silang tuh. Dari baik ke baik tuh luar biasa apa perubahannya. Tapi kawan-kawan yang SMA itu rata-rata ya begitu dia tuh. Yang SMA pas lulus tuh karakternya begitu sampai sekarang ya karakternya seperti itu. Yang benernya benar, yang nggak benernya nggak benar. Rata-rata seperti itu. Tapi yang SMP perubahannya sangat luar biasa. Kenapa? Tanda bahwa usia SMP itu masih sangat labil. Apalagi di beberapa daerah di Pulau Jawa, ada yang orang mulai pesantren dari kelas 1 SD. Subhanallah. Itu sangat kasihan sekali. Hanya kalau antum lihat di Timur Tengah itu nggak ada istilah pesantren SMP, SMA. Biasanya kayak di pondok-pondok di Yaman pun, yang anak-anak usia SD ataupun SMP itu orang tuanya ikut tinggal di dekat pondok. Jadi anaknya belajar di pondok pulang ke mana? Ke rumah. Itu rata-rata seperti itu. Tapi yang sudah balik ke atas, ya usia 15 ke atas ya SMA lah. Itu ada yang memang dia diam di pondok, tidak pulang ke rumah. Karena betul anak-anak di usia sebelum balik itu butuh perhatian orang tua. Nah, kemudian jika anak tidak betah sampai kabur, maka saran ana tadi antum cek pesantrennya. Mungkin saja metode di pesantren tersebut kurang tepat untuk anak. Kemudian yang kedua, jangan paksakan anak itu untuk sesuatu yang nantinya khawatir dia itu akan tidak menyenangi agama atau melakukan karena keterpaksaan. Jadi sebaiknya diarahkan, karena anak-anak usia pesantren ini anak-anak yang sudah beranjak remaja ya. Itu metodenya nggak bisa lagi dengan hanya perintah saja, larangan saja. Harus diajak ngobrol, jadikan kawan, jadikan teman. Tanya apa kendalanya di pesantren, apa yang dia inginkan. Ya. Jadi nggak harus selamanya anak itu masuk pesantren. Jika ada sekolah yang dia bisa pulang pergi di bawah pantauan kita anggap lebih baik, itu nggak masalah. Jadi tidak harus pesantren. Hanya saja memang saat ini untuk SDIT banyak alternatif. Tapi untuk SMPIT sangat sedikit. Ya. Banyaknya SMPIT hanya gambar saja, SMPIT. Saya dulu pernah sekolah di SMP itu SMP Islam. Tapi kerudung itu nggak wajib bagi perempuan. Waktu ana dulu SMP. Kerudung wajibnya hari Senin aja. Sisanya nggak wajib. SMP Islam. Beneran, SMP Islam. Ya. Bahkan wanita dibolehkan untuk menari-nari, apa tuh namanya? Kelompok tari wanita. SMP Islam. Jadi, ini yang terjadi. Banyaknya SMP IT hanya cover saja. SDIT alhamdulillah sekarang mulai banyak pilihan. Tapi SMP ini agak susah. Jadi, jangan sampai juga antum keluarkan dari pesantren kemudian salah menempatkan. Jadi kalau bisa, kalau belum ada alternatif SMP IT, carikan pesantren yang dia cocok. Ajak dia untuk memilih. Jadi antum berikan 3 pilihan pesantren yang kira-kira baik untuk dia, yang antum sudah cek
seleksi, kemudian kasih pilihannya ke dia. Jadi dia yang coba untuk memilih 3 yang baik ini. Mana yang kira-kira dia bisa betah. Ya. Insya Allah dengan berjalannya waktu akan lebih baik. Dan coba sering komunikasi dengan musyrif. Dengan kepala siswanya lah. Dari beberapa siswa itu sudah ada kepalanya musyrifnya. Itu sering komunikasi dengan mereka. Ya. Allahu a'lam bishawab. Nggak ada? Ya Pak. Boleh Pak, silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya Allahu a'lam. Waalaikumsalam. Hmm. 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 Baik. Hmm. 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 Baik. Jazakallah khair Bapak pertanyaannya. Baik. Betul kata Bapak ya tadi. Kalau di tahun 90-an kita tuh nggak pernah dengar lah yang namanya riba itu haram, ya. Nggak pernah terdengar hal tersebut. Maka alhamdulillah dengan tersebarnya ilmu kita menjadi tahu tentang hal tersebut. Apa yang Bapak dapatkan dari masa lalu yang Bapak belum tahu tentang hukumnya, maka hal tersebut bagi Bapak adalah hak Bapak, rezeki Bapak. Karena Bapak mendapatkannya saat Bapak tidak mengetahui tentang hukum hal tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kenapa bisa seseorang itu bekerja di tempat ribawi, kemudian hal tersebut dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemungkaran. Itu nggak boleh kita saling tolong menolong. Riba ini merupakan salah satu bentuk kemungkaran yang luar biasa. Kadangkala kita ketika berbicara tentang perkara riba, orang agak sulit tergambar. Tapi saya biasanya kasih contoh kemaksiatan yang lain. Yaitu misalkan ini ada bank riba, ini ada tempat prostitusi. Kira-kira nih kalau ada orang yang dia bekerja di tempat prostitusi, dia nggak melakukan perzinahan. Tapi dia tugasnya hanya mencatat saja, mencatat pelanggan yang datang, kemudian di resepsionisnya lah ibaratnya ya, apa kasirnya lah, kemudian menerima uang, membayar dan lain sebagainya. Kira-kira nih orang banyak yang menganggap ini pekerjaan yang haram tidak?
Lebih mudah tuh saya untuk memahamkan bahwa ini pekerjaan yang haram karena membantu orang melakukan perzinahan. Nah, begitupun dengan di dunia riba. Nah, kita bersyukur alhamdulillah dengan berkembangnya dunia perbankan, mulai bermunculan bank syariah walaupun memang belum 100% sesuai dengan syariat. Karena di sana masih ada cicilan emas, di sana masih ada sistem mudharabah tetapi pasti untung di bank syariah. Di bank syariah masih ada sistem seperti itu. Tapi kita bersyukur kepada Allah karena ini proses. Dan mereka pun yang saya tahu tetap berproses untuk menjadi semakin sesuai dengan syariat. Kemudian untuk kita setelah tahu hukum dari satu pekerjaan, kemudian bolehkah kita masih menerima, ibaratnya yang tadi Bapak tanyakan, saya sudah pensiun nih, bolehkah saya menerima pemberian dari bank sebagai ibaratnya uang pensiunan saya? Wallahu a'lam, sebatas yang saya ketahui bahwa itu yang didapatkan adalah dari hasil transaksi ribawi yang dilakukan oleh bank, diberikan kepada kita setiap bulan. Saran saya sebaiknya uang tersebut dialokasikan untuk perkara-perkara yang bersifat fasum sebagaimana fatwa para ulama. Jadi para ulama menyebutkan bahwa uang-uang yang didapatkan dari perkara ribawi atau dari proses transaksi ribawi itu dapat dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat untuk kepentingan umum seperti penerangan jalan, MCK, dan lain-lain. Tapi tidak digunakan untuk makan kita, tapi difasilitasi untuk diberikan untuk fasilitas umum. Itu fatwa yang saya ketahui tentang perkara itu. Kemudian untuk yang kedua tentang ujian. Ujian itu yang tadi Bapak sebutkan, ada orang yang diuji dengan kenikmatan, ada orang yang diuji dengan musibah. Mana yang seharusnya dia lebih bersyukur? Yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu terlebih dahulu apa yang menimpa kita ini ujian kah atau justru teguran kah? Karena banyak kaum muslimin yang menganggap apa yang menimpa dia ujian, padahal pada hakikatnya yang menimpa dia adalah teguran. Kenapa ayuhal ikhwah? Ujian yang berupa kesulitan itu sering banyak disalah fahami. Ada orang yang dia jauh dari ketaatan, jarang beribadah. Kemudian Allah uji dengan kesulitan, dia bilang Allah sedang menguji saya. Ibarat sering kita dengar potongan ceramah itu, sekolah tidak, ini tiba-tiba ujian gitu ibarat ya. Jadi yang seperti ini teguran. Siapa yang tahu ini teguran atau ujian? Yang tahu ini teguran atau ujian Allah Subhanahu wa taala dan orang yang sedang mendapatkan kesulitan tersebut. Karena dia yang paling tahu, dia ini sedang dalam fase ketaatan kah atau sedang dalam fase kemaksiatan kah? Baik. Kemudian berikutnya, mana yang harus dia bersyukur? Apakah ketika mendapatkan, jika benar nih ujian, apakah ketika dia mendapatkan ujian berupa kenikmatan atau ketika dia mendapatkan ujian berupa musibah atau kesulitan? Ujian kenikmatan yang pertama pada hakikatnya jauh lebih berat daripada ujian kesulitan. Jadi berat mana? Berat ujian nikmat daripada ujian kesulitan. Karena sedikit hamba yang bersyukur dibandingkan hamba yang bersabar saat mendapatkan kesulitan. Maka ketika kita mendapatkan ujian kenikmatan, itu kita harus berjuang lebih ekstra untuk menjadi hamba yang bersyukur. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur, sedikit sekali. Maka ujian ini ibaratnya apa ya? Kadar nilainya itu lebih tinggi jika kita mampu untuk bersyukur. Tetapi keduanya Pak, baik ujian kenikmatan ataupun ujian kesulitan, keduanya itu mengharuskan kita untuk bersyukur. Kita pernah bahas bahwa Syuraih rahimahullah pernah mengatakan kita harus bersyukur saat tertimpa musibah karena 4 hal. Yang pertama, karena mampu bersabar, itu juga mengharuskan bersyukur. Yang kedua, karena mampu istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun di saat kita tertimpa musibah. Itu pun mengharuskan kita bersyukur. Karena berapa banyak orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik saat tertimpa musibah. Yang ketiga, bersyukur karena Allah tidak memberikan musibah yang jauh lebih besar. Itu pun mengharuskan dia bersyukur. Dan yang keempat, bersyukur karena Allah tidak menimpakan kesulitan dalam diri dia, musibah dalam diri dia dalam perkara agama, tapi sebatas dalam perkara dunia. Maka ujian itu baik
di fase kesulitan mengharuskan kita bersyukur karena 4 poin tadi. Dan ujian dalam bentuk kenikmatan pun mengharuskan kita untuk bersyukur. Tapi kadar nilai ujian berupa kenikmatan itu lebih besar daripada kadar ujian dalam berupa kesulitan. Maka poinnya ini lebih tinggi, poinnya ini lebih besar. Karena hanya sedikit yang mampu melewati ujian kenikmatan dibandingkan orang yang mampu melewati ujian dalam kesulitan. Jadi kurang lebih jawabannya seperti itu. Dua-duanya mengharuskan kita bersyukur, tapi fase ujian nikmat itu sedikit yang mampu untuk lulus darinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab pertanyaan Bapak. Baik, ikhwah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.